saya ini bad cop-nya. Jadi saya sudah berani untuk jadi bad cop-nya, tapi intinya Bapak sudah Pak? Iya. Kita mungkin masuk ke kita mau order ini nggak ya? Karena saya sih sebenarnya inginnya bayangan saya tadinya pertama waktu yang sekarang satu tentang kartu sehat itu bisa disampaikan ke kita. iya. Satu, kedua nanti ada beberapa masalah nanti yang utama sebenarnya sistem rujukannya. Iya. Bagi juga bayangan kita ini sebenarnya mungkin sampai 2 bulan sampai akhir tahun ini masalah kuratif tentang masalah rujukannya kita selesaikan. Kemudian nanti kita akan masuk ke baru sistem yang menyangkut, nah ini sama-sama Budin lagi nih, menyangkut masalah promotif segala macam, peran dokter, kelainan primer dan sebagainya. Jadi kita akan bagi-bagi. Kita sudah kita membayangkan membagi, tapi ini kan mesti diklopkan dengan kita waktu itu berpikir gini Pak. Wow, kita duduk nih, kita bayangin kita bisa bantu apa sih sebenarnya peranan kita gitu kan? Di mana? Kita bilang peranan kita yang pertama adalah sudah untuk kuratif. Karena bayangan kita tadinya ini yang paling masyarakat nih kalau kita salah di sini, ini akan ribut nggak keluar dan sistem prevensinya orang nggak akan percaya. Tiga, kita akan masuk dengan yang menyangkut masalah promotif dah. Nah di sini dokter layanan primer kita perkuat. Itu peranan kita kalau menurut kita ini bisa nih. Dan di peranan primer ini karena sistem rujukan sudah ada, sebenarnya kan kita mengisi yang paling front line sebenarnya. Bagaimana kerjasama kita bantu puskesmas. Kita punya klinik keluarga, dokter keluarga kita bantu puskesmas gitu loh. Ini kepala unit Silakan. pelayanan jaminan di RSTM. Jadi di luar kepala nih kalau ditanya apa aja. Tanya apa aja, angka ada di kepalanya semua. Kalau di luar kepala nggak ingat loh. Jadi gitu Pak, kita bagi 3. Saya barangkali ada di sini kita masukkan. Sebetulnya kita juga nggak akan banyak. Ini kali ya? Nah. Jadi bisa terus ya. iya. Ini sebenarnya ini masalah-masalah yang kita identifikasi. Kita identifikasi yang di Jakarta ini. Tadi Prof. Akmal sudah menyampaikan mengenai sistem rujukan rumah sakit. Bentar, saya ambil bahannya. Itu sudah sama, kalau udah Telkom udah sama gitu. Ya sama Udah tidak nyambung masuk aja kan? ya. Kita kok akan pakai Telkom ya, semua baru kita masuk sini tentang sistem komunikasi dan penunjangnya dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu nanti ininya. Kalau FK itu kan akan lebih banyak bisa memakai kaitannya dengan itu. Satu, kuratifnya tadi kita selesaikan dengan sistem rujukan. Kedua, kita punya kita punya nanti sistem kartu sehat itu mesti jalan. Kemudian habis kartu sehat jalan dengan mulus, itu target kita. Itu artinya bukan kedua, artinya salah satu yang pertama-tama harus dikerjakan, karena kalau enggak nanti kita akan jebol. Itu akan masyarakat kalau dikasih kartu sehat kemudian kita nggak bisa ngatur sistem rujukannya, kita akan. Dan di situ ada edukasi masyarakat. Saya kemarin seharian di Singapore General Hospital. Saya langsung pulang dari sana. Mereka sama masalahnya. Jadi gimana mereka ngurangin? Saya tuh di sana cuma belajar bagaimana di Singapura General Hospital itu mereka punya 5 public hospital. SGH, NUH, National University Hospital, ada Tan Tock Seng, ada Alexandra Hospital, ada Teck Whye. Saya lihat di internet, karena saya pusing di RSTM itu bisa 40-50 orang tiap hari nggak dapat tempat. Dan 70% itu pasien DKI ya. Kemudian saya bilang, saya mau tahu angkanya di sana berapa sih? Angkanya itu boleh saya lihat di internet, enggak. Di gawat darurat sampai dia dapat tempat, rata-ratanya angka nasionalnya Singapura tidak lebih dari 4 jam. Saya bilang, kali dia gampang kali orang datang gawat darurat, dari dia putus dokter bilang rawat sampai dia masuk ke ruangan 4 jam cuma. Saya bilang, kali terang aja kali tempatnya banyak kan, kali tempat tidurnya banyak yang kosong. Itu yang dikeluhkan jam kerja kita. Iya. RSCM mahal. Iya, karena emang kita kesedot habis. Betul. Sebenarnya kalau pasien dikirimnya benar, nggak mahal. Tapi kalau dikirim pasiennya emang yang mestinya nggak dikirim, itu baru mahal tuh jadinya. Memang dia dirujuk ya dirujuk gitu. Kalau enggak kan sementara ini kan semua kayaknya mau dirujuk aja gitu ya. Nah sekarang kami baru menyelesaikan itu dalam bulan. Karena kami di Belitung juga sama dok. Maunya minta ke RSCM, pakai pesawat kan, keluarga mau ikut lagi. Kan nungguin tiket. Kalau enggak dia merasa tega ya. Keluarga saya, dia seolah kalau berangkat pasti hidup. Padahal dokter bilang kan sudah tidak tertolong lagi, tetap otot.
Jadi angka fenomena RSM itu ada yang nggak betul nih waktu saya di akreditasi nasional. Sekarang jumlah pasien itu makin naik. Kita betulin. Sekarang kita Semakin mewah, semakin bagus. Kita bikin aturan misalnya. Bapak nggak telat Pak, kami yang terlalu cepat Pak. Pak, silakan Pak. Oh ini. Kita pilih ruangannya agak nggak terlalu besar tapi masih itu. Jadi tiga hari Pak nggak usah bayar. RSM aja begitu. Langsung ditangani. Soalnya enak. Padahal kita kan tadinya justru mau jagain supaya, nah itu lihat saya pikir kalau nggak dibetulin secara sistem nggak akan selesai. Kita buka mata kita buka baru 6 bulan. Sehari rata-rata pasien datang ke poliklinik mata itu 150. Tapi kan nggak bisa dong. Itu kan dia nggak betulin sistem gitu loh. Kita makin akreditasi nanti, makin berhasil akreditasi, orang mata mukunya makin bagus, makin celaka, kan nggak? Makanya saya bilang, Karena dia nggak diberdayakan. Kalau perumahan kita bagusin, pelayanan publik Jakarta bagus, semua pinggiran akan urbanisasi. kita udah mulai waktu itu dengan, kita mulai di Jakarta Timur sama Jakarta Pusat, karena kita lihat kan di RSM kan, Jakarta mana sih yang paling banyak dikirim ke RSM? Nah, jawabnya Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Oke, kita mulai dari sini dulu. Puskesmas 4, rumah sakitnya Budi Asi dengan Keselbo, kemudian sama kita. Kita mulai Pak, kalau yang ntar ada masalah, kita mesti taruh orang di sana. Iya. Mesti kita bahas tuh. Nggak Saya bisa. setuju. Nggak. Nggak bisa catat nih Pak. Iya. Yang penting dokter itu bisa kita Untuk perkuat. menentukan rujukan kan. Jadi itu yang kita maksud pertemuan ini. Jadi seluruh rumah sakit kami sampai puskesmas, kita bukan karena Profesor Akmal saya kenal, ngomong RSCM yang kita jadikan standar patokan. Oh semua kan ujungnya ke sini. Ya Bapak yang putuskan, ya semua ini adalah milik Bapak. Kan saya gitu, secara faktanya seperti itu. Bapak mengatakan ini dokternya nggak beres, atau direkturnya tidak beres, tidak mau bertobat gitu Pak ya. Ya sudah kita copot Pak. Bapak tinggal kasih tahu kami bahwa direktur ini lewat Ibu Din sudah tidak bisa kita ajak untuk kerjasama. Ya sudah kita copot. Saya ke Ridwan Bisa ada Mares. pilihan, bukan kita mau kasar. Saya ke Ridwan Mares saja tawarkannya gitu. Ya kan, jadi nggak masalah ya. Ada MOU-nya kan? Ada MOU-nya, betul. Ada, Nah. ada. Nanti kita bisa di sana yang bisa kita tawarkan adalah kita pakai SOP yang sama kan? Kan nggak bisa. Kita ini nggak bisa cuma naik sendirian, Nggak nggak boleh gunanya. sendirian. Semua Nggak selesai juga masalahnya. Bahaya Pak. Dan harus itu. Jadi kita saya kira pemberdayaan gitu di ya. RSUD. Mungkin bisa saya masukkan ya. Ya, Sedikit semua agak bisa langsung sedikit, aja ya. ya. Jadi saya ada pengalaman di Koja 14 tahun, di Puskesmas 5 tahun, dan di Cipto 5 tahun. Jadi mungkin kita melihatnya nih bagaimana pemberdayaan mulai dari puskesmas. Karena kalau enggak nanti semua kan mau ke RSUD, semua mau ke padahal di puskesmas sekarang sudah ada perawatan. Nah, barangkali ini peranan FK juga bisa di situ karena tenaga katanya begini dari kurang. Padahal kita beberapa FK punya puskesmas binaan. Kayak kami membina di Jakarta Barat itu ada 10 puskesmas kecamatan yang kita bina sampai ke Posyandu. Kenapa? Karena kita butuh untuk pendidikan. Nah, jadi semua FK ini kalau mau dimanfaatkan, ya silakan kalau setuju. Ya, jadi tidak terpusat ke rumah sakit Pemda. Nah, pemberdayaan puskesmas itu mulai dari Posyandu. Posyandu ada, tapi nggak jalan. Mungkin kalau ini jalan, banyak yang nggak usah dikirim. Orang sakitnya Saya ngomong saya potong. Posyandu siapa yang gaji sekarang? Di dinas Lurah, saja. di lurah, enggak. Di, Langsung kasih lurah. Jadi ada penguatan di kantor lurah. Itu yang baik disembeli itu uangnya nggak sama. Jadi anggaran Kontrolnya tetap puskesmas. enggak maksudnya uangnya pun dari dinas kesehatan. Baru orang posyandu mau taat sama binaan kita. Saya nggak tahu ini dulu saya begitu. ya, jadi Posyandu ada puskesmas. Nah, tadi Bu Dir bilang kurang tenaga. Nah, ini dimanfaatkan FK yang di Jakarta. Di Jakarta punya keistimewaan, punya 10 FK. Iya. Juga yang lain mungkin itu kita kalau mau lebih proaktif ya boleh disebut sebagai promotif, tapi saya menyebutnya sebagai case finding. Jadi case finding. Kemudian yang di RSUD juga kalau tadi ada pendapat bahwa RSUD itu tidak lengkap atau tenaganya kurang, nah ini yang barangkali yang mesti dilengkapi. Karena dulu kan RSUD-nya ditambah, jadi dulu hanya 4, terus ditambah yang di mana Duresawi, nah ini kalau nggak difungsikan. Nah, kebetulan kita punya Cipto, untung lah di Cipto semua lah. Kalau seperti di Lampung kan dia nggak punya Cipto kan,
dan yang betul-betul departemental sama yang non departemental, karena LSM juga bisa terlibat di situ untuk mendorong supaya pelayanan lebih baik gitu. Kalau semuanya nanti lari ke rumah sakit, itu sebenarnya konsep sekarang kan nggak ke situ. Kepala dinas yang menjadi paling ada organisasinya di situ, jadi level organisasinya. Lalu di wilayah-wilayah kan sudah ada kepala dinas wilayah. Ya, itu yang emergency. Kalau yang emergency, kalau digesek dan nanti kembalikan ke wilayah. Jadi jangan lama-lama di rumah sakit yang pusat rujukan itu, karena nanti akan membebani pemerintah. Jadi kalau digesek di Cipto, misalnya wah ini nggak layak di sini, harus segera dimasukkan ke daerah di mana dia berada. Dan pelayanannya didekatkan dengan tempat dia. Nah, apa mungkin nggak melibatkan swasta, masuk di swasta? Karena di DKI kan punya berapa? 180 ya rumah sakit. 146. Nah, 146. Namun kemarin juga kebetulan saya ngobrol dengan Pak Gubernur, dia bilang itu mereka mesti dilibatkan, kalau RSUD-nya nggak mungkin cukup. Ya, nggak mungkin cukup karena hanya berapa RSUD-nya, Ciptonya berapa. Yang tidak provide itu banyak juga, mereka rumah sakit yayasan atau rumah sakit pendidikan itu biasanya mereka ya kayak aja mungkin nggak profit ya, non profit. Tapi banyak rumah sakit yang non profit sekarang bisa dilibatkan, baik pun punya yayasan atau swasta.